Sudah, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua? Sehat dan luar biasa. Bagus. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya salah satu anak ibu maju ke depan pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu ambil absen kita dulu ya, sebelum belajar. Dorcas, Hadir Bu. Novli, Hadir Bu. Linarti, Hadir Bu. Amsal, Hadir, Bu. Rizka, Hadir Bu. Dominika, Hadir Bu. Gabe, Hadir Bu. Julvan. Hadir Bu. Oke, baiklah sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu apa materi kita? Masih ada anak-anak Ibu yang ingat? Perdagangan antar daerah. Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ibu mau tanya, apa itu perdagangan antar pulau? Siapa yang anak-anak Ibu tahu? Saya, Bu, izin menjawab. Perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan antar pulau yang satu dan pulau yang lain, atau antar daerah yang satu dan daerah yang lain. Terima kasih. Ya, bagus Samsal ya. Ya, kalau kita berbicara mengenai antar pulau, perdagangan, apa yang terpikir di pikiranmu di sana? Saya Bu, perdagangan itu adalah pertukaran barang atau jasa tanpa mengandung unsur paksaan. Bagus Julvan ya. Kalau perdagangan itu adalah suatu kesepakatan antara si A dengan si B. Kalau sudah terjadi kesepakatan baru terjadinya tukar menukar barangnya. Siapa lagi? Kalau sudah ada kita belajar mengenai misalnya ibu tanya tukar menukar, apa yang terlintas di pikiranmu? Apa itu? Menyangkut apa itu sebenarnya? Saya Bu. Ya, coba Dorcas. Menyangkut impor dan ekspor. Bagus Fani ya. Oh, menyangkut ekspor dan impor. Ibu mau tanya. Kalau sudah ada pertanyaan, ibu yang bertanya ya. Apa yang kamu ketahui itu ekspor dan impor? Saya Bu izin menjawab. Ekspor adalah barang-barang yang dari dalam negeri dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah barang-barang yang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri. Terima kasih. Bagus Dominika ya. Barang-barang, kalau ekspor adalah barang-barang yang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor adalah barang-barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri. Bagus. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada Bu. Baiklah, kita akan masuk materi kita yang sekarang ini mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ibu mau tanya, apa yang terlintas di pikiranmu bangsa barat? Saya, Bu, izin menjawab. Menurut saya, bangsa Belanda atau bangsa Barat itu adalah bangsa penjajah. Ada lagi? Saya Bu izin menjawab. Bangsa Barat adalah bangsa asing. Terima kasih. Bagus Linarti. Bangsa asing identik dengan bangsa asing berarti yang tidak sama dengan bangsa Indonesia. Ada lagi? Apa itu bangsa barat yang menurut pikiranmu? Izin menjawab. Menurut saya bangsa Barat itu adalah bangsa yang memasok rempah-rempah Indonesia. Terima kasih. Bagus kakak ya. Bangsa barat adalah bangsa yang memasok atau mencuri rempah-rempah dari Indonesia. Baiklah, penasaran? Penasaran, Bu. Baiklah, kita akan melihat video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia.
Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat serta menganalisis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ada 3. Yang pertama, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Yang kedua, motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Dan yang ketiga, adanya revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanahnya yang subur memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Sedangkan Glory bermakna kejayaan bangsa. Sekarang mari kita simak mengenai revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di sini kalian dapat melihat peta perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, Portugis. Bangsa Portugis melakukan penjelajahan melalui wilayah timur hingga sampai di Ternate, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol melalui wilayah barat hingga sampai di Tidore. Sedangkan bangsa Belanda melakukan penjelajahan dengan mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan hingga sampai ke Banten. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih. Baiklah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, inginkan kalian bentuk diskusi kelompok ya. Kalian bentuk dulu, nanti kalian berdiskusi kelompok. Nanti ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bagi anak-anak ibu yang tidak punya HP, silakan ke perpustakaan. Bagi anak ibu yang punya HP, silakan buka HP-nya, kamu cari kelompok, tugas kelompokmu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, silakan kalian bentuk diskusi. Oke, nanti kamu yang cari bahannya ya. Nanti kamu yang tulis. Baik, nanti kamu tulis. Baiklah, setelah habis 5 menit, tibalah saatnya kita diskusi kelompok ya. Kita presentasikan diskusi kelompoknya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Julfan sebagai moderator. Saya Novi sebagai sekretaris. Saya Gambar sebagai anggota. Baik, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh sekretaris kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ada 3, yaitu
1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. 2. Motivasi 3G, Goal, Glory, dan Gospel. 3. Revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat antara lain Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanah yang subur, memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah. Motivasi 3G merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Goal artinya emas yang identik dengan kekayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saran, kami persilakan. Kami buka kelompok satu pertanyaan. Izin bertanya kelompok 1. Kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan goal, glory, dan gospel? Terima kasih. Satu lagi dari kelompok 3, adakah pertanyaan yang mau diberikan? Izin bertanya kelompok 1. Kami persilakan. Apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Baiklah, kami dari kelompok 1 mohon izin untuk memberikan waktu kami menjawab dari pertanyaan kelompok 2 dan 3. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 yang akan dibacakan oleh anggota kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan gold, glory, dan gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 1? Ya, kami sudah puas atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ada 3, yaitu 1. Daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. 2. Motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. 3. Revolusi industri. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban kami dari kelompok 1? Ya, kami sudah puas atas jawabannya. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, dan atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih kami. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu yang akan menyimpulkannya. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada 3 ya. Selain dari gold, glory, dan gospel, juga itu karena adanya revolusi industri. Yang berikutnya itu adalah daya tarik bangsa Indonesia. Daya tarik bangsa Indonesia maksudnya di sini karena Indonesia letaknya yang sangat strategis, maka tanah bangsa Indonesia itu sangat subur. Inilah yang menjadi incaran-incaran bagi bangsa Barat. Masih ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak. Kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Baiklah, ini ada tugasmu ibu kasih ya, latihanmu. Silakan kamu kerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Oke.
Baiklah, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu minta salah satu anak Ibu maju ke depan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi Ibu. Pagi.